Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis daripada Abdullah bin Shikhirin bi kisrin sin wal kha, Shikhir musyaddadun mu'jamatain radhiyallahu anhu annahu qala ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur. Qala yaqulu ibni Adam mali wa hal laka ya ibni Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Rawahu Muslim. Hadis daripada Abdullah ibni Shikhir. Ini nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarang kita mendengarnya. Abdullah ibni Shikhir. Shikhir dengan shin, bukan dengan sin, tapi dengan shin. Shikhir, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini wafat, ada yang mengatakan tahun 90-an Hijriyah, ada yang mengatakan wafat beliau tahun 85 Hijriyah. Beliau ini sahabat yang menetap di daerah Basrah di Irak. Jadi beliau ini dari Madinah ditugaskan oleh para sahabat Nabi secara bergiliran sampai kepada masanya sahabat Ali bin Abi Thalib, sampai ke masa Muawiyah bin Abi Sufyan di Irak atau di Basrah. Ini nama beliau Abdullah bin Shikhir. Beliau ini juga sering bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang ia dengar dari baginda Nabi adalah hadis tentang hadis yang akan kita baca ini. Ada juga hadis yang ia dengar dari Rasulullah yang ia nampak langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi basak ini meludah dan Nabi sedang dalam keadaan salat. Kan kadang kita ketika salat, kita yang punya dahak itu kadang dahak ni keluar dia. Mungkin dengan imam batuk atau mungkin dengan cara kita membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, keluar dahak. Bagaimana hukum? Ditelan batal salat.
Dibuang ke mana kita buang? Ke depan tak boleh. Larangan hadis jelas dalam hadis Bukhari. Kiri kanan juga tak boleh. Kiri ada orang, kanan ada orang. Ke belakang mana bisa kepala putar ke belakang. Apa cara ya? Jadi syikhir inilah yang menengok Nabi SAW membuang basak wa huwa yusalli gini. Nabi membuang ludahnya. Ludah maksudnya yang bercampur dengan dahak. Dibuang Nabi ketika salat. Syikhir nampak. Kemana dibuang Rasulullah SAW? Ala qadamil yusrah. Ala qadamihil yusra, ke telapak kaki beliau yang sebelah kiri. Jadi di kiri, telapak kaki sebelah kiri, Nabi buang bagian ke kiri sedikit, Nabi apakan ke telapak kaki, Nabi ginikan telapak kaki, kemudian meludah ke bagian situ. Itu yang menampakkannya adalah syikhir. Jadi ke belakang tak boleh, tak mungkin. Ke samping kiri kanan tak mungkin. Ke depan tak boleh. Ke depan ada larangan meludah ke depan, tak boleh ketika salat. Jangankan untuk meludah, membuang yang tertinggal di dalam mulut kita. Kan kadang kita belum gosok gigi langsung salat. Kadang ada yang terasa cabenya kah, nasinya kah, apa segala macam, kan kita nak buang tu. Itu tak boleh juga ke depan itu kita buang. Makanya Nabi SAW dalam riwayat syikhir ini, Nabi membuang ke bahagian daripada telapak kaki Nabi SAW. Ulama banyak berkomentar tentang hadis itu. Itu dahulu ketika Rasulullah SAW di masjid Nabi, yang masjid Nabi SAW tak ada semennya, tidak berkeramik, tidak berkarpet. Macam mana dengan situasi kalau masjid kita hari ini dibuang ke bawah? Marah pengurus ke kita, ya kan? Marah pengurus. Nanti disuruh pula, dihukumi pula kita oleh pengurus tu untuk membasuhnya nanti. Dihukumnya pula kita untuk membasuhnya. Ada kejadian Pak di daerah kita ini. Di daerah kita ini ada jemaah numpang salat. Jemaah numpang salat tadi ternyata jemaah ini bawa anak, kemudian anak tadi pipis dia di karpet itu, dihukum oleh pengurus masjid. Jadi kata pengurus masjid, itu tanggung jawab ibu untuk membersihkannya. Itu tanggung jawab ibu untuk membersihkannya, digulungnya, dibongkarnya oleh pengurus tadi. Kemudian kalau ibu tak bisa, kami yang mencucikan ke sini uang. Berapa cukup mahal ketika itu, kalau tak salah sampai 250.000 ketika itu. Ini orang tu cerita ke saya. Pengurus masjid ada uang infak, pakai aja lah infak itu untuk membersihkan. Apa pula orang untuk dihukum seperti itu? Ya, itu untuk pelajaran bagi ibu tu boleh. Nanti anaknya kalau dibawa ke masjid pakai pempes boleh. Tapi jangan seperti kasar seperti itu. Kali kita trauma orang nanti ke masjid itu nanti. Ini ada yang bercerita ke kita seperti itu. Jadi apalah, kalau nak bisa buat sini aja lah duit, biar kami aja yang apa kata. Gitulah bahasa ya. Sini aja lah duit, biar kami yang nyucinya nanti kata dia. Nah, kita ya, dia kan tak ingin juga dia anaknya pipis di sana. Kan tak ingin juga dia. Ya cuma karena qadarullah saja sebenarnya. Anak dia bawa pempes pun tak terpasang, pipis dia. Ya, itu ma'fu anhu aja lah, dimaafkan aja lah. Ya maafkan, suruh kita yang cuci boleh, tak apa-apa lah buat, biar kami nanti cuci. Kita kan banyak ada jemaah yang tetap. Karena orang tu numpang salat ke kita, dia tamu mesti untuk kita layani. Begitu. Jadi Nabi SAW ketika basak itu banyak mulut Nabi SAW, di mulut Nabi SAW dahak, kemudian air liur, Nabi membuangnya di telapak kaki Nabi sebelah kiri. Jadi kalau ulama banyak berkomentar seperti itu. Ada yang mengatakan itu ketika masjid Nabi SAW dengan tidak ada karpetnya, dengan tidak ada keramiknya, dengan tidak ada semennya. Tapi untuk kita hari ini, maka ada, boleh kita tengok di dalam kitab I'anatul Talibin, dalam Hasyiah Bajuri ada, dalam Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan. Cara membuangnya itu adalah dengan cara memasukkan ke dalam saku kalau kita hari ini. Itu gunanya saku di depan itu bagi laki-laki. Jadi terasa dahak, gini kan aja dahak. Boleh bawa salat. Boleh sebenarnya. Karena tak nak najis dia. Tidak najis. Itu guna saku. Ada je cik layam. Tak ada juga lagi dengan selendang katanya. Dalam I'anatul Talibin dijelaskan itu. Dengan selendang. Selendang dengan ridak. Bawa dia ke ujung. Ambil dia. Atau dengan bagian ujung kain kita. Dahak tadi. Karena
Imam Malik berpendapat meludah ketika salat hukumnya haram. Jadi mesti dibawa saja dia ke depan, kemudian ambil dia di bagian bibir kita. Kalau meludah, gitu itu yang tak dibolehkan. Begitu karena dalam keadaan salat. Tapi Nabi SAW basak, memang Nabi meludahi tapi ke bagian kiri, kemudian ditumit di telapak kaki yang sebelah kiri. Siapa yang menengoknya? Syekh inilah yang menengok, Syekh inilah yang menengok Nabi meludahi itu. Jadi sahabat-sahabat ini berbeda-beda kadang di antara sahabat yang memandang baginda Nabi SAW. Kadang si fulan ada dengan Nabi, kadang si fulan ni tak ada dengan Nabi. Kadang ada orang bertanya, Nabi SAW ada sahabat ini. Jadi tidak mungkin seluruh hadis diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja. Tak mungkin. Karena banyak kejadian, banyak perkara yang dilihat atau yang didengar oleh Nabi SAW. Kadang Nabi itu berdua dengan isteri saja. Nabi dengan isteri, kadang ditemani pula oleh sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Seperti hadis yang kita baca kemarin dalam Sahih Bukhari itu, dalam Bahjatun Nufus itu, Nabi sedang duduk dengan Sayyidah Aisyah di rumah ini. Di situ ada Abu Bakar. Datanglah perempuan, istri Rifa'ah, istri Rifa'atul Qurazi namanya, janda Rifa'ah Qurazi ini. Datang perempuan ini ke Rasulullah SAW. Apa kata perempuan ini? Ya Rasulullah, aku telah diceraikan oleh Rifa'atul Qurazi dengan cerai 3, dengan tolak 3. Aku diceraikan oleh Rifa'atul Qurazi dengan tolak 3. Tapi iddahku sudah habis. Iddahku sudah tak ada lagi. Aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair ya Rasulullah. Jadi kenapa kata Rasulullah? Kata perempuan tadi, Abdurrahman bin Zubair ini ya Rasulullah. Ini bahasa hadis nih, bahasa hadis. Punya dia itu diumpamakan seperti hadis itu katsaubin, seperti kain yang begitu kecil. Maksudnya punyanya Abdurrahman bin Zubair ni kecil, tidak kuat dan tidak besar. Maksudnya aku tak puas dengan punyanya Abdurrahman bin Zubair. Bayangkan Abdurrahman bin Zubair ku cucu Abu Bakar. Cucu Abu Bakar, anak dari Sayyidatuna Asma. Jadi bagaimana? Dia menyenangkan dirinya saja ya Rasulullah. Maksudnya inyo aja yang dapat lemak lendak dah, kata perempuan ini. Nampak kali lemah akal perempuan itu. Ditanya ke Rasulullah dalam keadaan berani dia. Di situ ada Sayyidah Aisyah. Jadi kata Nabi, hadis ni Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan. Jadi kata Nabi kepada perempuan ini, jadi maksud engkau bertanya ini kepada aku, antarji'i, supaya engkau balik kepada Rifa'atul Qurazi. Ya. Kata baginda Nabi, ya. Kata Rasulullah, tak. Belum boleh, kata Rasulullah. Belum boleh illa kecuali engkau mendapatkan kenikmatan daripadanya, dia pun mendapatkan kenikmatan daripada engkau. Ini tentang talak 3 ni. Maka talak 3 itu kan termasuk bain kubra. Ketika seseorang ingin balik lagi, ingin kembali lagi, maka mesti dia nikahun ghairuh, kata dalam Al-Quran. Mesti dia menikah dengan yang lain. Menikah dengan yang lain itu pun mesti dipastikan wajib harus jima atau hubungan suami istri. Itu maksud hadis itu. Jadi yang muhalil tadi itu, kalau di kita apa nama muhalil itu? Cino buto, iya kan, itu cino buto itu kan. Muhalil. Jadi maksud amba mengkongsikan hadis itu yang tahu hadis itu cuma Abu Bakar dengan Aisyah, karena memang Nabi duduk dengan Abu Bakar dengan Aisyah. Samalah persis hadisnya dengan Syekhir menengok Nabi yang meludah Nabi sedang salat. Berarti imma ini di rumah Nabi, ada kala ini di masjid Nabi, tapi Nabi sedang melaksanakan salat sunnah. Jadi Syekhir yang meriwayatkan hadis. Nampak oleh beliau Nabi ketika basak itu meludah, mengeluarkan dahak daripada mulutnya, dan Nabi sedang dalam keadaan salat ke telapak kaki sebelah kiri. Itu yang meriwayatkan hadisnya adalah Syekhir radhiyallahu taala anhu.
Jadi sahabat Nabi itu berbeza-beza nih. Aku tak tahu hadis itu, kata Sayyidina Muaz bin Jabal kepada Sayyidina Bilal. Dah diberikan hadis itu kepada Sayyidina Bilal. Bukan berarti dia tak pernah Rasulullah tak tahu hadis Nabi, duduk taruh je dan Nabi tak bisa. Sahabat Nabi itu diakui, aku tak pernah mendengar hadis itu. Dan bahkan sahabat Nabi SAW setelah Nabi wafat, mereka duduk, mereka saling bertukar hadis Nabi SAW. Si fulan mendengarkan ini, si fulan diberikan pula ini, si fulan dengar ini diberikan pula. Itu yang terjadi di zaman sahabat Nabi SAW. Itu yang pencinta ilmu, sehingga ada di antara mereka khilaf, tapi khilaf itu tidak mereka besar-besarkan. Ada perbedaan di antara mereka, tapi mereka tidak membesar-besarkan. Ya, contoh ketika penulisan Al-Quran, menurut Abu Bakar tidak setuju, tapi Sayyidina Umar dengan sahabat yang lain setuju. Akhirnya dirayulah Abu Bakar untuk mau mengokekan, merestui karena Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Akhirnya jadilah penulisan Al-Quran ketika itu. Jadi perbedaan sebenarnya sudah ada di zaman sahabat Nabi SAW. Tapi para sahabat, perbedaan itu tidak dijadikan sesuatu yang membuat dia berkelahi atau berpisah. Tidak. Mereka tetap bersama. Begitulah dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya seperti talak 3 jatuh 1 itu sahabat sudah mulai khilaf dari dahulunya. Kata sahabat si fulan, aku pernah mendengar Rasulullah talak 3 itu jatuh 1. Kata sahabat yang lain, talak 3 sekaligus jatuh 3. Apalagi dengan talak 3 sekali dengan 3 kali jatuh 3. Akhirnya berunding, dah kawan tadi mengamalkan dengan pendapat dia, kawan tadi mengamalkan dengan pendapat dia. Cuma ulama fuqaha di bawah lagi, di zaman salafun salih mulai diteliti hadis kedua tadi. Maka dimunculkanlah sebuah hukum di antara dua hadis yang berbeda tadi. Maka yang dipakai adalah hadis talak 3 jatuh 3. Itu disepakati oleh para ulama, kecuali Ibn Taymiyah mengatakan talak 3 jatuh 1 menurut Ibn Taymiyah. Tapi menurut Imam Syafi'i, apalagi dalam mazhab Syafi'i, talak 3 jatuh 3. Begitu dia. Aku talak engkau dengan talak 1000, kata dia umpamanya. 1000 itu butuh kepada kinayah. Ya, kalau 1000 tu kata dia niat di dalam hati memang saya habis talak, ya habislah talak 3 berarti. Tapi kalau 1000 tu kata dia diambil sejangka 1 di depan, maka talak 1. Talak tu kan ada 2, ada sarih, ada kinayah. Begitulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup selalu dengan hukum ahkam, hidup selalu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memandang Nabi saja itu sudah bagian daripada sumber hukum. Sahabat memandang, bayangkanlah sampai sahabat memandang cara Nabi menyisir rambut. Untuk apalah kira-kira itu? Itu kenapa itu kok bisa dipandang itu? Karena ada mahabbah. Cara menyisir rambut. Kadang cara menggosok gigi Nabi pun diperhatikan. Tengok riwayat hadis dalam Syama'il Muhammadiyah. Nabi menggosok gigi. Kelingking Nabi keluarkan dengan telunjuk, kemudian diselipkan di sini. Seperti ini. Diperhatikan oleh sahabat Nabi menggosok gigi. Bayangkan itu. Kenapa kok bisa sampai ke tahap itu diperhatikan? Karena cinta. Dan kita mengikutinya mendapatkan pahala. Karena itu jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi. Kalau memang kalian mengatakan kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti akan daku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh cara ditiru oleh sahabat. Memakai kain sarung Nabi macam mana caranya, Nabi memakai selendang bagaimana caranya, Nabi memakai sendal. Sampai ke tahap menggosok gigi pun ditiru oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara memakai parfum ditiru juga Nabi oleh para sahabat. Maka ada sahabat yang belajar dengan Nabi bin nadharah. Nadharah maksudnya dengan memandang.
Dengan memandang saja, cukup dengan memandang saja. Dia tak ada menulis, tidak ada menghafal. Dia banyak memandang Nabi SAW. Bin nazarah. Kalau Abu Bakar lebih banyak, Sayyidina Abi Hurairah lebih banyak belajar dengan Nabi. Ta'lim memang seperti ini. Belajarnya dengan mencatatnya, dengan menghafalnya, ya, dengan menghafalnya, menghafal. Sayyidina Abdullah bin Umar tak. Sayyidina Abdullah bin Umar banyak belajar dengan cara memandang saja. Ditengok saja Nabi oleh Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar lebih banyak mengetahui gerak-gerik daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak gerak-gerik Nabi yang ditiru oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Sampai Nabi buang air kecil pun di mana tempatnya ditirunya. Sampai cara senyum Nabi. Mana ada orang yang sanggup meniru yang seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah indahnya Islam. Itu indahnya Islam. Maka orang-orang soleh memang jadi acuan kita untuk kita tiru. Baik dari segi amalannya, dari segi akhlaknya, itu mesti harus kita tiru. Dan memang dia jadi uswatun hasanah. Tak ada di agama lain ini, tak ada ini. Ini yang adanya di dalam Islam. Kenapa? Karena hadis itu diturunkan secara turun-temurun dengan adanya sanad. Tahu kita bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekhir? Anau qala ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang membaca ayat Alhaakumut takatsur. Diulang Nabi, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nabi membaca itu, datang Abdullah ibn Syekhir. Qala yaqulu ibni Adam mali kata Nabi. Jadi maksud alhaakumut takatsur itu kan kamu memperhatikan orang-orang mengumpul-ngumpulkan harta. Takatsur itu mengumpul-ngumpulkan harta. Bahasa Arab takatsur, mengumpul-ngumpulkan harta. Takatsur diambil dari asal kata katsir, takatsur mengumpul-ngumpulkan harta. Tengok nanti orang-orang pada mengumpul-ngumpulkan harta. Nak jelas, nak disedekahkan tidak pula, nak diputar dengan bisnis tak pula. Pokoknya mengumpul-ngumpulkan harta. Itu syahwatnya harta itu. Syahwat harta seperti itu. Kumpul kurang lagi, dikumpul lagi, kurang lagi. Untuk di bisnis sudah ada bisnis. Disedekahkan sudah ada, sekedar nak dikumpul-kumpulkan saja. Dikumpulkan. Tak jelas. Kadang orang kita ini bercita-cita dia untuk sakit, Pak. Bercita-cita dia untuk sakit. Kenapa bapak ngumpul-ngumpulkan uangnya? Kok sakit wah besok Ustaz Diko. Kulah wak jenham. Inya sendiri bercita-cita untuk sakit. Dia bercita-cita untuk sakit. Ini nanti uang ini untuk persiapan kita nanti ni. Kalau sakit kita enak kita ke Singapura berobat. Apa dia minta doa sakit, maka apa tu sakitnya. Itu ya, dia minta. Nanti ini untuk persiapan berobat ke Malaka ni kata dia. Janganlah. Cubalah harta kita tadi itu, yang bisnis kita pergi ke bisnis, yang sedekah kita sedekahkan. Tak begitu banyak kita punya angan-angan. Apalagi dengan usia kalau lah 60 tahun apa jangan angan le Pak. Ada angan-angan lagi. Angan-angan apa juga kita lagi. Sudah 60 tahun, sudah 70 tahun. Itu tidak angan-angan. Perbanyak ibadah aja lagi. Macam Sayyidina Abi Hurairah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berapa kekayaannya? Dia infakkan untuk anak ladikan anak, untuk sedekah seluruhnya lagi. Untuk dia diperkirakan saja untuk kehidupan dia lagi. Untuk habis 10 juta dalam sebulan. Habis 20 juta dalam sebulan, itu aja lah yang kita apalagi kalau kita sudah punya penghasilan tetap. Jadi untuk mengumpul-ngumpulkan harta itu syahwat ini. Syahwat. Karena untuk tunjangan kesehatan kita ada. Untuk gaji tetap kita ada. Mengapa kita nak harus mengumpul-ngumpulkan uang lagi? Mati kita pakai uang terkumpul kau diambil dari orang. Diambil dari orang. Kalau bini balakinya balik, kalau lakinya bininya balik. Macam mana kira-kira ni? Udah sedekahkan, infakkan, sebarkannya. Itu penyakit itu Pak. Mengumpul-ngumpul harta itu penyakit. Merasa kurang terus. Itu penyakit syaitan itu. Maka oleh karena itu takatsur, alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Kamu melihat, kamu memperhatikan
Adakah orang-orang nanti itu takasur, mengumpul-ngumpulkan harta? Dan bahkan sempat nanti di hari di akhir zaman, di hari sebelum hari kiamat itu, orang-orang di antara mereka saling menceritakan jumlah saldo jumlah tabungan mereka. Kini kau mungkin ada dengar, tapi ada je mungkin ya. Duduk mereka sambil bercerita, ada piti dan sebanyak kau di rekening orang kecil sianu kau, dan sebanyak kau ada. Kini belum ada lagi kan yang seperti itulah belum ada. Tapi besok ada yang seperti itu. Di antara mereka saling dan lu yang besok dan usahawanlah bisa lu dan sebanyak ang tu piti dan kata dia. Itu tanda betul-betul kiamat tu sudah semakin dekat itu karena takasurul mal. Mereka tidak menginfakkan, tidak mensedekahkan, tapi sekadar nak mengumpul-ngumpulkan harta, syahwat untuk mengumpul-ngumpulkan. Summa yaqul, qala yaqulu ibni Adam. Kata Nabi, kemudian anak Adam tadi setelah ia kumpul-kumpulkan hartanya, dia berkata, mali, mal, hartaku banyak. Wa hallaka ya ibni Adam min malika illa ma akalta afnaita. Ketahuilah, kata Rasulullah, hei anak Adam, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya min malika daripada harta engkau, illa tidak ada daripada harta engkau tu illa kecuali ma akalta afnaita, yang sudah engkau makan habis. Yang engkau makan afnaita tu sudah hilang. Tu yang harta kita. Jadi yang lah makan malam tadi itu yang harta kita. Yang akan malam makan beko belum tahu lagi. Belum tahu. Entah sempat kita makan entah tidak. Tak didahulukan pula oleh oleh kucing atau apa segala macam. Tak. Yang jelas harta kita yang sudah kita makan afnaita. Itu dia yang harta kita. Aulabista fa ablaita, atau yang engkau pakai tapi ablaita ialah lusuh. Nah, inilah rezeki kita ni. Nah, inilah yang harta kita. Wak pakailah lusuhnya, tak baru je lah. Yang sobeknya, yang rusaknya, yang lusuhnya. Ini harta kita ini. Ini yang harta kita. Jadi kalau masih baru juga lagi itu belum tentu harta kita. Atau yang akan kita pakai nanti belum tentu harta kita. Jadi yanglah engkau pakai, lusuh dia, itu harta engkau. Sepatu mungkin yang tak dipakai lagi itu dah harta kita kemarin itu. Sendal itu harta kita. Au tasaddaqta fa amdaita, atau yang engkau sedekahkan ia kemudian ia sudah mendahului engkau. Maksudnya harta yang sudah kita sedekahkan hari ini itu sudah menunggu kita nanti persaksian kepada Allah bahwa dia sudah kita sedekahkan kepada Allah. Itu maksud daripada au tasaddaqta fa amdaita. Harta kita yang kita sedekahkan itulah menunggu kita. Menunggu kita di yaumil qiyamah, menunggu kita di yaumil hisab. Maka semakin banyak yang kita sedekahkan, tentu semakin banyak nanti yang akan berjuang memperjuangkan kita di yaumil hisab. Ya, kata uang kita, si fulan pernah mewakafkan aku ke masjid. Ya betul, si fulan pernah mewakafkan aku ke pesantren. Ya betul, si fulan itu pernah memberikan aku ke anak-anak yatim. Betul, si fulan itu pernah membantu menggunakan aku untuk fakir miskin. Betul si fulan itu. Berapa banyaknya yang akan bersaksi nanti. Akhirnya kata para malaikat mengadu kepada Allah, hadzal abdun, ini hamba betul-betul hamba yang tajirun, hamba yang pemurah, hamba yang senang bersedekah. Maka dimasukkanlah dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud amdaita tadi. Jadi apa yang kita sedekahkan sekarang itu sudah menunggu kita, Adakah dia hilang? Dia takkan hilang, dia di sana juga dia. Cuma apakah bisa menggugurkan apakah bisa dia hilang nanti di yaumil qiyamah? Ya kalau berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari bisa. Apa kata Imam di dalam Sahih Bukhari ada hadis Nabi SAW, fastahallaltum katanya. Apa di dalam itu? Apabila kalian menzalimi saudara kalian, maka minta halalkanlah kepada mereka. Kalau jika tidak, maka nanti di yaumil qiyamah itulah yang akan diambillah amal kebaikan kita, diambil, tidak ada lagi terpaksalah sedekah kita ni diambilnya nanti. Jadi ada orang bertanya, itu tu mana pula ada tu katanya. Itu macam bermain-main kata orang liberal. Itu hadis tu perlu diteliti balik tu katanya. Seolah-olah bermain-main katanya. Masa amal wak pula diambil dari orang katanya. Sedekah kita memang macam tu bunyi di hadis Sahih Bukhari tu.
Amal kebaikan kita diambil orang. Deklah banyak amal kebaikan. Bahkan dalam hadis Bukhari itu kan jelas, tidak ada kebaikan kita lagi karena sudah banyak menzalimi orang, kita berikan kepada orang tadi amal kebaikan. Tidak ada leh, dosa orang yang kita ambil. Memang itu teksnya di dalam Sahih Bukhari. Makanya hadis ayat itu butuh kepada al-imaniyah. Imaniyah itu kepada iman, bukan kepada akal. Kalau sesuatu kita bawa kepada akal, kadang banyak yang tak masuknya akal. Maka oleh karena itu bawa dia kepada al-imaniyah, iman yang perlu dimunculkan di dalam beragama. Jadi jangan akal. Kalau akal jadi liberal kita. Kalau akal yang kita mainkan, tapi mainkanlah dalam beragama al-imaniyah. Begitu dia. Jadi jangan akal. Kalau akal kita pakai, ya rusak kita. Azab kubur nak percaya gitu. Kenapa nak masuk akal lah? Bila orang diazab di kubur sesamping itu, macam mana pula cara malaikat togak, macam mana pula orang ni diazab, orang ni tidur. Itu kalau dikaji akal. Tapi kaji iman memang begitu dalam ayat Al-Quran. Memang orang-orang di dalam kubur diazab dia. Tak bisa tidak. Ditanya dengan 5 pertanyaan. Maka oleh karena itu beragama itu dengan iman, bukan dengan akal. Kalau dengan akal rusak nanti beragama. Makanya Islam tu masuk akal, tapi jangan diakal-akali. Kalau diakal-akali rusak dia. Contoh sajalah kita dalam berwuduk. Dalam berwuduk, yang keluar angin tu di pantat kita, di lubang dubur kita tu keluar udara, keluar angin. Mengapa muka pula yang dibasuh? Kalau dengan akal, masuk akal tak kira-kira tu? Apa muka pula yang dibasuh? Mestinya itu ajalah yang dicebok, itu ajalah yang diistinja. Tapi tidak, bahkan itu tidak apa nak diistinja. No. Pokoknya basuh muka balik, basuh tangan balik, basuh. Kalau dikaji akal, tidak niyo kita masuk Islam. Takkan temakan Islam ni kalau dengan akal. Maka sampaikan kepada orang-orang, Islam itu bukan dengan akal, tapi Islam dengan iman. Makanya oleh karena itu, orang-orang orientalis, orang-orang liberalis, susah dia untuk masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena dia selalu menggunakan akal. Akal digunakan, ya fatal lah. Nabi Isra Mi'raj ke atas langit. Nabi Isra Mi'raj ke atas langit itu takkan mungkin dengan jasad. Siapa jasad manusia bisa terbang setinggi itu? Dengan alat pun belum tentu sampai ke sana. Ini tak ada tu kata orang Mu'tazilah. Mu'tazilah sama dengan orang-orang liberal dan sekuler gaya pemikirannya. Tak mungkin. Itu ke sana itu Muhammad itu dengan ruhnya saja. Jasadnya tetap ada di kota Makkah. Kalau kita meyakini ahli sunnah wal jamaah, Nabi pergi Isra Mi'raj dengan jasad dan ruh. Mana jasad? Ya, jasad ni jasad. Ruh mana ruh? Ruh yang di dalam. Memang hidup Nabi. Sebagaimana Nabi biasanya berjalan ke mana-mana, kali itu Nabi berjalan ke atas langit. Jelas kok riwayatnya. Jelas juga di dalam ayatnya. Cuman bedanya kita dengan mereka, mereka pakai akal, maka mereka tak percaya. Kita pakai iman, maka kita percaya. Apa yang tidak bagi Allah Ta'ala. Idza aradallaha syai'an yakula lahu kun fayakun. Bisa bagi Allah, tak ada yang tak bisa. Makanya dicobalah perumpamaan oleh guru-guru kita waktu itu dengan semut. Ya, semut Pekanbaru. Bisakah semut Pekanbaru ke Jakarta dalam kurun waktu 2 jam? Bisa. Dalam 2 jam terima oleh akal? Tidak. Tapi yakin kita bisa. Apa pula bisa Ustaz? Bisa. Semut tadi, semut gobah. Apa yang digobah tadi nak ke Jakarta. Nanti jam 7 digantungnya jasnya ada apa tadi. Jas tadi masuklah semut ke dalam jas tadi. Semut belum sempat keluar, jas dipakai bapak yang nak ke Jakarta tadi. Langsung bapak ni ke bandara, langsung bapak ni naik pesawat terbang. Semut tadi di mana? Mesti di dalam. Samik naik pesawat, samik ke bandara di dalam. Sampai tiba di Jakarta, samik tiba. Samik pun keluar, berzobot dengan samik Jakarta. Kecek samik Jakarta, kaif halak ya akhi? Alhamdulillah khair. Dengan bahasa Arab pula dia. Kaif anta? Min aina anta? Min Jitawin. Gaya orang Arab. Min aina anta? Dari mana? Kata samikna, ana min Riau min Gobah. Kan? Ana min Riau. Wen, Gabah wen. Gitu kan? Gabah tu di mana? Kata semut itu. Gabah tu ada kampung di dekat Pekanbaru tu, sana tu di Riau. Anta min Riau katanya. Engkau dari Riau? Iyon. Percaya nak samit Jakarta kalau samit tu dari Riau? Nakkan percaya karena nyukur perjalanan ini. Tapi kalau ceritakan bagaimana inyo sampai ke Jakarta, yakin samit tadi tu.
Makanya orang-orang ateis, liberalis, sekular tu lebih bongak pada suami dulu. Kata mereka, Nabi takkan mungkin ke atas langit dengan jasad. Mungkin apa pula? Tidak. Allah Ta'ala mengatakan. Maka Allah awali dengan kalimat Subhanah. Maha suci Allah. Allah suci. Ini bukan akalnya manusia. Bukan ini mesti harus dimasukkan ke dalam akal. Tapi ini betul-betul imaniyah. Maka kalau kita beragama, Pak, jo iman, Pak. Jangan jo akal. Jo akal rusak nanti agama. Rusak. Ini ada orang yang mencoba dengan akal. Dengan akal dipikirkannya. Tak bisa. Rusak dia. Maka oleh karena itu, i'tiqad kita ahlus sunnah wal jamaah berbarengan antara akal dengan nas iman. Jadi akal ni bukan satu-satunya alat untuk beriman, tidak, tapi tetap qalbi, iman dulu yang ditunjang oleh akal, yang dibantu oleh akal. Begitu dia. Itu dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga iman kita. Ya, kita dengan iman beragama dengan iman. Kalau dengan akal macam tadi itulah dengan akal. Kenapa kok kita terkentut kok mesti muka yang dibasuh? Kan tidak aja namanya itu dah. Tapi memang itu syariat. Itu syariat macam mana? Memang harus untuk kita tegakkan. Jadi kalau ada orang bertanya, yakin tak Pak azab kubur tu ada? Yakin? Kalau saya tak yakin, kata dia, itu untuk menakut-nakuti saja tu. Saya pun jumpa dengan orang, itu untuk menakut-nakuti saja tu, kata dia. Kata bapak ni, supaya kita ni taat, supaya ni kita ni rajin solat, rajin sedekah, rajin puasa, maka ditakut-takutkan dengan azab kubur. Sebenarnya azab kubur tu tak ada, kata dia. Tak ada azab kubur tu, kata dia. Jadi katamu kalau memang tak ada azab kubur, sama-sama bersebut lah besok, kata mana. Mati apa besok? Konya azab kubur tu kecil mungkar nangkir kan. Yakin kita ada azab kubur. Kalau nak akan diajarkan kita doa oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nabi yang mengajarkan kita, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Nabi membaca itu bukan berarti Nabi takut bahawa Nabi pun akan masuk ke dalam neraka kemudian Nabi membaca doa itu. Tidak. Nabi ingin mengajarkan alamana, mengajarkan kita bahawa inilah yang diamalkan, inilah yang dibaca agar kita terhindar daripada siksa api neraka.